Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Pada video kali ini, izinkan aku, Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu, membawakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Untuk video kali ini, kita akan membahas gimana sih cara menghadapi orang narsistik. Oleh karenanya, simak video ini sampai akhir. Ngomongin soal narsistik, itu memang agak tricky ya. Jadi, kita berhadapan gak nyaman, orangnya juga jarang menyadarinya kayak gitu. Maka kita perlu strategi untuk kita bisa menghadapi orang narsistik. Tapi sebelum itu, buat kamu yang selama ini pengen mengatasi stres tapi bingung gimana caranya, aku udah nulis ebook mengatasi stres secara mandiri. Boleh cek link di description box. Di sana aku tuliskan apa itu emosi, apa itu luka batin, apa itu trauma, kemudian bagaimana bersih-bersih mental itu bekerja, dan ada 9 tools self healing yang bisa diterapkan untuk proses bersih-bersih mental. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Untuk menghadapi orang narsistik itu yang paling pertama banget untuk kita bisa terapkan adalah set boundaries, teman-teman. Ya, karena kalau kita masih bisa set boundaries, menjaga jarak kayak gitu, itu sangat disarankan. Karena ya, kalau kita itu nggak memiliki energi yang cukup untuk berhadapan dengan orang narsistik, itu ya jatuhnya kita malah seperti akan wasting energi kan. Kita akan mengeluarkan banyak energi yang terbuang, mungkin saja jadi nggak bermanfaat kayak gitu, teman-teman. Maka set boundaries bisa banget untuk diterapkan sebagai langkah pertama untuk kita itu bisa menghadapi orang narsistik. Set boundaries itu ada apa aja? Yang pertama, set boundaries dari segi kesempatan untuk bertemu. Kalau misalkan masih memungkinkan, coba batasi waktu bertemunya dengan orang-orang narsistik. Kemudian yang kedua, itu batasi secara waktu untuk bertemu. Ketika bertemu, oke, mungkin batasi waktunya supaya tidak terlalu lama dan nanti akan memboroskan energi kita. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk berinteraksi. Kalau misalkan nggak bisa menghindari harus bertemu setiap hari, coba batasi waktu kesempatan untuk berinteraksi. Jadi meskipun bertemu, tapi batasi waktunya mungkin berapa waktu kayak gitu untuk bisa dibatasi. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan untuk berkomunikasi. Kita berhadapan bisa, tapi untuk berkomunikasi dibatasi, mungkin dengan pola-pola bahasa yang membuat dia jadi bosan, membuat dia merasa ya nggak direspon dengan baik, sehingga dia jadi membatasi dengan sendirinya komunikasi yang ada. Dan juga tambahan adalah digital. Ini di era sekarang pembatasan digital juga penting. Bagaimana kita itu membatasi sharing sesuatu dengan orang-orang yang dianggap oleh kita narsistik, itu penting juga supaya kita ya lebih aman aja kayak gitu. Oh ya, sebelum aku lanjut, perlu aku tekankan bahwa teman-teman, banyak sekarang itu kita mudah melihat orang-orang dicap sebagai NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yang perlu aku sampaikan teman-teman, sebenarnya NPD ini kan sebuah gangguan kepribadian ya, gangguan psikologis yang ini tuh perlu didiagnosa oleh profesional. Jadi kita sebagai orang yang tidak memiliki wewenang untuk mendiagnosa, saranku sih jangan untuk kita itu dalam tanda kutip melabel orang NPD ya. Kita boleh kok mencurigai seseorang itu narsistik. Kita boleh mencurigai seseorang itu, oh ini kayaknya mengarah ke narsistik deh, itu boleh. Tapi kalau kita memberikan label NPD kepada dia, saranku sih jangan, karena itu dalam tanda kutip kayak menyalahi wewenang kita kayak gitu. Oke, aku lanjutin ya. Hal yang bisa dilakukan berikutnya adalah kita bisa perlu menetapkan mana yang ya dan mana yang tidak. Jadi kita jadi punya batasan untuk apa sih yang masih oke untuk berhubungan dengan orang-orang yang kita curigai narsistik itu, dan apa yang kita kayaknya bener-bener enggak deh, udah bener-bener enggak bisa kayak gitu. Ditetapkan dengan jelas. Supaya apa? Supaya ya kita memiliki
benteng, kita memiliki batasan yang jelas untuk sejauh mana sih kita itu berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang narsistik. Kemudian nextnya adalah gunakan komunikasi asertif. Nah, ini mendukung yang poin sebelumnya. Bagaimana kita itu menetapkan batasan, itu bisa menggunakan kita komunikasi yang asertif. Asertif itu bukan menyalahkan, tapi lebih kepada mengutarakan tanpa menyalahkan siapapun. Mengutarakan apa yang dirasakan tanpa menyalahkan siapapun itu bisa dengan cara, aku merasa tidak dihargai jika kamu melakukan ini. Itu bisa, daripada menyalahkan, kamu jangan kayak gini dong, kamu tuh salah kayak gini melakukan ini. Itu akan menimbulkan potensi konflik itu. Tapi ketika mau menyampaikan secara asertif, aku merasakan seperti ini, jika seperti ini, itu boleh untuk digunakan. Seenggaknya meminimalisir potensi konflik kayak gitu. Yang mana konflik itu juga akan membuat kita capek sendiri. Oke, nextnya adalah jangan pernah berpikir untuk mengubah orang yang narsistik. Akan wasting energi, kemudian waktu, kemudian pikiran. Banyak hal yang dirugikan kalau kita berusaha mengubah orang yang narsistik. Udah biarin aja kayak gitu. Udah kita cukup menyikapi seperti apa tanpa perlu berusaha untuk mengubah dia. Kalau misalkan mau, ya biarkan dia berubah dengan sendirinya. Tapi apabila tidak, masih banyak hal yang bisa kita urusi kok dibandingkan mengurusi orang yang narsistik. Kalau misalkan cara yang paling potensial adalah coba ajak dia konsultasi ke psikolog. Itu aja sih menurutku yang bisa kita lakukan. Kemudian nextnya adalah kalau misalkan sudah terlalu sering gitu ya berhubungan sama orang yang narsistik, coba cari support system ya, supaya mentalmu juga aman, supaya kamu juga dapat support, dapat dorongan, dapat energi secara psikologis, supaya kamu bisa nggak gampang burnout buat berhadapan sama orang yang narsistik. Sekali lagi, berhadapan dengan orang narsistik itu melelahkan kalau nggak punya cukup energi. So, kalau misalkan kita itu memungkinkan untuk tidak berkomunikasi dengan intens, itu saranku itu bisa diterapkan. Tapi apabila tidak bisa, coba dikuatkan di segi set boundariesnya, menetapkan batasannya, supaya juga kamu bisa menjaga kesehatan mentalmu. Ketika mungkin nanti nggak bisa diterapkan semua yang poin-poin sudah aku utarakan, it's okay kok misalkan nggak dapat nilai 10, tapi seenggaknya nilai 3, 4, atau 5 udah bagus banget daripada 0 sama sekali. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.